Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Zulfikar Akramudin. Nama saya Dinanto Alif Utomo. Saya Zahra Nasyul Hidayah. Saya Dalfa Ali Ramadan. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Kontek Info Pendidikan oleh Bapak Dr. Verly Septi Irwansyah, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinanto Alif Utomo dengan NIM 12420800062. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat isi makalah dengan cepat. Yang pertama, kalian bisa mengetik bagian cover ini sampai dengan daftar pustaka. Lalu kalian blok sampai daftar pustaka. Kemudian klik bagian multi left dan klik heading. Nah, kemudian kalian klik lagi multi level listnya, dan di sini ada tulisan define new multi level list, kalian ketik. Lalu di sini pada enter formatting for numbernya kalian tinggal tambahkan bab. Kemudian di sini ada tulisan legal style numbering, kalian bisa centang lalu pencet OK. Nah, di sini kalian blok dari kata pengantar dan daftar pustaka. Kalian klik numbering. Nah, jika sudah seperti ini, kalian bisa blok semua dari kata pengantar sampai ke daftar pustaka. Nah, di sini ada bagian panah dalam style. Lalu klik heading 1 yang panah ini. Klik modify. Lalu kalian ubah menjadi Times New Roman, dan ini sesuaikan dengan apa yang kalian mau ya. Di sini ada bold dan ubah menjadi warna hitam. Jangan lupa centang pada bagian automatically update-nya. Klik OK. Nah, jika sudah begini, kalian blok isi dari pendahuluan dan pembahasan, lalu kalian klik tab pada bagian keyboard yang ada di laptop kalian. Nah, jadi seperti ini. Langsung kita ke style panah, heading 2, klik modify, lakukan seperti yang awal tadi. Times New Roman sesuai 14, klik bold, jangan lupa ubah warna menjadi hitam, dan di sini klik pada automatically update-nya dan OK. Nah, akan jadi seperti ini pada isi cover makalahnya. Baik, langkah selanjutnya cara membuat daftar isi otomatis. Sebelum kalian membuat daftar isi otomatis, pastikan kalian membuat number page terlebih dahulu. Nah, ini cara buat number page-nya. Kalian ketik kursor pada cover bagian kanan, lalu klik layout dan bricks, lalu pencet next page. Kemudian letakkan kursor kalian pada daftar tabel bagian kanan, ketik lagi bricks dan pilih next page. Supaya biar kelihatan lebih mudah, kalian ketik view dan multi page. Setelah itu kalian ketik 2 kali pada kolom bagian bawah yang cover halaman pertama. Nah, kalian ketik
different first page. Lalu kalian ketik sekali di bagian halaman kedua, kalian ketik page number, lalu bottom of page yang kedua. Lalu ketik page number lagi, kalian pilih format page number, kalian ubah menjadi nomor Romawi, angka Romawi. Lalu klik start out dan klik OK. Nah, di sini kalian klik sekali pada halaman 3, pilih page number, lalu format page number, langsung saja klik yang start out dan klik OK. Nah, lalu kalian jika ingin menambah halaman, klik kursor pada bagian kata pengantar sebelah kanan, lalu klik Ctrl Enter. Selanjutnya seperti itu ya, klik lagi Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat number page-nya sudah jadi. Nah, setelah kalian membuat number page, kalian baru bisa membuat daftar isi otomatis. Baik, yang pertama, letakkan kursor kalian pada bagian daftar isian di sini, klik di sini. Kemudian klik Table of Content, pilih Automatic Table 2 atau 2. Tinggal kalian klik. Nah, jadi jika kalian terdapat halaman yang kosong seperti ini, tinggal klik saja pada halaman kosong, lalu pencet delete. Kemudian hapus pada bagian table of content. Nah, bisa dilihat ya, daftar isinya sudah jadi. Mudah bukan? Selanjutnya, saya akan membahas cara bagaimana membuat daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis. Pada bagian pertama, buat dulu tabel seperti ini. Klik kanan pada tabel, klik insert caption, lalu kita tulis data apa saja, bebas. Kita ubah dulu, kita ubah menjadi table. Oke. Kita ubah menjadi data mahasiswa. Klik OK. Kemudian kita rapikan menjadi ke rata tengah. Lalu kita ke style, ke caption pada ujung kanan panah, klik modify. Kita ubah menjadi Times New Roman, ukuran 12, klik bold, jangan lupa warnanya diganti warna hitam, dan klik automatically update, klik OK. Kemudian jika kalian ingin menambah table kedua, maka klik kursor pada bagian sini, insert, klik table, insert table, kita ubah menjadi sama 3, number of column 3, number of row 3, klik OK. Lalu kemudian kita blok lagi, klik rata kanan, insert kolom, tabel 2, data siswa, lalu klik OK. Nah, ini sudah sama dengan yang tabel data 1 stylenya. Kemudian tinggal kalian rapikan saja ke tengah.
Selanjutnya kita buat gambar di sini. Pertama klik insert, klik picture, bebas ya gambarnya apa aja. Di sini saya memilih gambar pesawat. Klik insert. Oke. Jika ingin dipindahkan ke atas, kalian klik warp text dan klik behind text. Nah, bisa kalian pindahkan di sini. Kalian kecilkan sesuai ukuran kalian yang mau. Lalu di sini klik tengah, rata kanan. Klik insert caption. Karena di sini gambar, pada label kalian ganti menjadi figure. Kalian tulis di sini bebas ya, karena ini pesawat jadi saya tulis pesawat. Klik OK. Selanjutnya cara membuat daftar gambar dan daftar tabel secara otomatis. Yang pertama kalian klik cursor pada bagian kiri, sisi kiri. Kemudian kalian pencet reference, lalu ke insert table of figure. Nah, ini sudah gambar kan, tinggal kalian oke saja. Jadi seperti ini. Lanjut pada bagian daftar tabel. Klik cursor pada bagian kiri, langsung klik insert table of figure dialog. Karena ini table, kalian ubah caption label menjadi table. Langsung kalian klik OK. Nah, jadi seperti ini. Jadi sudah ya, pada dilihat bagus kan? Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat citasi otomatis di Word. Langkah pertama, pastikan kalian sudah mendownload jurnal yang kalian cari. Setelah kalian mendownload jurnalnya, kalian masukkan ke dalam Mendeley. Langkah pertama itu yaitu klik add pada bagian pojok kiri atas, lalu pilih jurnal yang kalian inginkan, lalu klik open. Nah, seperti itu. Karena di sini saya sudah memasukkan jurnal yang saya download tadi. Jadi tinggal saya klik. Lalu kalian letakkan kursor pada bagian sini dekat credited. Klik insert citation. Lalu kalian klik go to Mendeley. Nah, setelah itu klik jurnal yang sudah kalian download tadi. Lalu klik cite pada kolom atas yang ini. Nah, setelah jadi kayak gini, langsung kita ke bagian daftar pustaka. Oke. Kemudian letakkan kursor pada bagian daftar pustaka sebelah kanan. Kalian klik enter. Lalu tinggal kalian klik insert bibliography. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfikar Akramuddin dengan NIM 12420800070. Pada video ini, saya akan memandu kalian untuk membuat PowerPoint menggunakan Canva dengan bantuan fitur Canva AI. Canva merupakan platform desain grafis berbasis daring yang memudahkan kita dalam membuat presentasi. Saat ini, Canva sudah dilengkapi dengan fitur Canva AI yang membantu pengguna dalam menentukan desain, menyusun teks, dan merancang struktur presentasi secara cepat. Setelah login ke Canva, kalian akan masuk ke halaman dashboard. Di bagian bawah titik 3, klik bagian Canva AI. Kemudian masukkan judul atau topik presentasi yang ingin dibuat. Misalkan di sini termokimia. Lalu desain presentasi, audiensnya untuk edukasi dengan style organik saja. Di sini juga ada banyak varian untuk slide-nya, ada 1-5, 5-15, dan 15 lebih. Kita pilih yang balance saja. Fitur ini sangat membantu terutama bagi kalian yang ingin membuat presentasi dengan cepat dan terstruktur. Nah, dari beberapa template yang muncul, pilih template yang paling sesuai dengan topik presentasi kalian. Template ini sudah memiliki tata letak, warna, dan font yang konsisten sehingga terlihat lebih rapi. Kita tunggu sebentar ya. Jika sudah, kita klik pensil, lalu menyesuaikan warnanya sesuai topik yang diinginkan. Lalu klik use Canva editor. Selanjutnya, kita bahas isi PowerPoint yang baik dan benar. Dalam slide, sebaiknya tidak berisi terlalu banyak teks gitu. Gunakan poin-poin utama agar audiens lebih mudah memahami materi. Lalu, susun isi presentasi secara sistematis, misalnya judul, pendahuluan, pembahasan utama, dan kesimpulan. Slide di sini berfungsi sebagai alat bantu penjelasan, bukan sebagai teks yang dibaca seluruhnya. Lalu sesuaikan warna dan background yang sederhana dan nyaman dilihat, agar menjaga konsistensi desain antar slide dan terlihat lebih rapi. Canva menyediakan fitur animasi untuk menambahkan animasi dan transisi. Misalnya di sini ada transisi. Kita coba gunakan ini. Lalu gunakan untuk semua halaman. Nah, langsung semua ya. Selain desain slide, cara penyampaian presentasi juga sangat penting. Saat presentasi, jelaskan materi dengan bahasa sendiri, bukan hanya membaca slide. Perhatikan juga intonasi suara, kontak mata, dan pengaturan waktu, agar audiens tetap fokus dan materi dapat tersampaikan dengan baik. Jika sudah selesai, klik menu share, lalu pilih download. Nah, kalian dapat mengunduh presentasi dalam format PDF, PowerPoint, atau video sesuai kebutuhan.
Nah, dengan demikian, pembuatan presentasi menggunakan Canva AI serta penjelasan mengenai isi PowerPoint. Demikian tutorial pembuatan presentasi menggunakan Canva AI serta penjelasan mengenai isi PowerPoint dan cara presentasi yang baik. Dengan memanfaatkan Canva AI secara bijak, kalian dapat membuat presentasi yang lebih efektif, menarik, dan profesional. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zalfa Ramadan, mahasiswi pendidikan kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 1242080067. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data berupa grafik sederhana di aplikasi Origin Lab. Oke, langsung saja. Di sini kita buka aplikasi Origin Lab, lalu ada tampilan seperti ini. Klik blank workbook. Di sini ada tampilannya, ada sumbu X dan Y. Nah, untuk log name ini, nama untuk variabelnya di sini saya menggunakan data distilasi hasil praktikum. Untuk sumbu X kita kasih label waktu, dan untuk sumbu Y kita kasih label volume. Oke, kita langsung saja masukkan nilai-nilai masing-masing sumbu X dan Y. Nah, di sini ada nilai distilasi hasil praktikum saya. Kemudian nilainya kita langsung blok lalu copy. Nah, langsung kita paste aja. Selanjutnya, kita langsung saja membuat grafiknya dengan cara klik bagian atas X dan Y, kemudian pilih menu plot. Di sini juga ada berbagai macam pilihan, tapi saya menggunakan line plus simbol. Kita pilih, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa berkreasi. Misalkan kita memberi warna dan simbol yang berbeda. Caranya kita double klik pada bagian simbol. Di sini saya ubah menjadi segitiga, dan untuk warnanya saya ubah menjadi warna biru. Nah, untuk garis juga kita double klik pada bagian garisnya, lalu pilih line. Di sini saya tetap memilih warna hitam. Nah, teman-teman bisa ubah sesuka warna kalian ya. Untuk ketebalannya saya juga pilih di 1,5. Nah, teman-teman juga di sini bisa save filenya. Kita pilih pada bagian file. Kemudian klik pada bagian Save Project As. Nah, teman-teman boleh simpan di mana saja. Di sini saya rename dulu. Nah, untuk pada bagian gambarnya juga teman-teman bisa copy. Kita tinggal double klik, lalu pilih option yang copy. Demikian tutorial bagaimana cara mengolah data grafik menggunakan aplikasi Origin Lab. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratun Nasyol Hidayah, mahasiswa semester 3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia dari kelas 3C dengan NIM 124208068. Pada video kali ini yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Verly Septi Irwansyah MSI. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana kita membuat struktur kimia dengan menggunakan aplikasi ChemDraw. Ini untuk fungsinya ya. Teman-teman, kita langsung saja gitu ya membuat tutorial struktur kimianya. Teman-teman, langkah pertama pastikan teman-teman itu sudah mendownload aplikasi ChemDraw-nya. Nah, jika teman-teman sudah mendownload, tampilan ChemDraw itu akan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, ini adalah tampilan aplikasi ChemDraw jika teman-teman sudah mendownload. Di sini terdapat file, edit, view, object, structure, dan seterusnya. Lalu di sini juga terdapat tools di mana ini itu akan digunakan nantinya untuk membuat struktur kimia seperti solid bond, ini itu multiply bonds, dashed bond, dan yang lainnya gitu ya teman-teman.
Nah, dalam membuat struktur kimia ini bisa kita buat secara otomatis ataupun secara manual. Jika kita ingin membuatnya secara otomatis, teman-teman klik structure, lalu convert name to structure. Nah, di sini teman-teman langsung saja menuliskan struktur kimia apa yang akan teman-teman buat. Namun, penggunaan penulisannya ini menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Seperti contoh, saya akan membuat struktur dari kafein. Nah, setelah itu kita oke. Sudah jadi ya teman-teman, sudah langsung otomatis ada dan terbuat gitu ya struktur kimia kafein. Lalu kita coba contoh yang lainnya. Klik structure, convert name to structure, kita coba asam asetat atau acetic acid. Oke, kita oke. Nah, lalu sudah ya teman-teman. Di sini terdapat dua struktur kimia yaitu kafein dan asam asetat yang kita buat secara otomatis. Lalu bagaimana jika kita ingin membuatnya secara manual gitu ya? Kita buka terlebih dahulu file baru ya teman-teman. New dokumen. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu, jika kita ingin membuat struktur kafein, langkah pertama teman-teman menggunakan sikloheksan ring. Lalu kita tempel di sini ya teman-teman, klik di sini. Nah, sudah ada. Lalu kita gunakan siklopentan ring. Oke teman-teman, untuk memastikan bahwa itu sudah tepat, kita harus mengkliknya di tanda yang berwarna biru ya. Nah, sudah seperti ini. Lanjut kita menggunakan solid bond pada atom nomor 1, 3, dan 7. 1, 3, dan 7. Nah, setelah itu kita membuat double bond pada atom nomor 2, 6, 5, dan 8. Nah, bagaimana membuat double atom? Jadi, pertamanya itu kita menggunakan solid bond seperti tadi. Lalu kita klik di sebelah sini teman-teman, di solid bond yang telah kita buat. Pastikan sudah ada tanda birunya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini juga. Dan di sini, lalu di sini. Oke, setelah itu kita beri atom nitrogen pada atom karbon nomor 1, 3, 7, dan 9. Di sini ya teman-teman. Ingat ya, pastikan sudah ada tanda biru terlebih dahulu. Itu memastikan agar sudah tepat ya teman-teman. Di sini, lalu di sini juga. Setelah nitrogen, kita tambahkan gugus O pada rangkap teman-teman. Berarti di sini ya. Tambahkan gugus O di sini juga. Setelah itu, ini sudah menjadi struktur kafein gitu ya teman-teman yang kita buat secara manual. Nah, untuk di bagian ini dan juga ini teman-teman juga sudah mengetahui gitu ya bahwa di sini adalah CH3. Nah, kita klik dulu ini yang di atasnya. Sebentar. CH3. Oke. Di sini juga CH3. Di sini juga CH3. Nah, bagaimana kita memberi nama dari struktur yang telah kita buat? Nah, kita mengklik lasso, kita menggunakan lasso untuk memblok struktur yang telah kita buat. Lalu kita pergi ke structure. Jika tadi secara otomatis adalah convert name to structure, maka jika kita buat secara manual, kita klik convert structure to name. Nah, jadi di sini sudah ada gitu ya teman-teman. Jadi kafein itu nama IUPAC-nya adalah 1,3,7 trimetil, 1,3,7 dihidro, 1H purin, 2,6 dion. Lalu kita juga akan membuat struktur kimia asam asetat secara manual
yaitu dengan menggunakan solid bond terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita klik. Nah, dan kita buat double bond di solid bond yang sebelah sini, di karbon sebelah sini. Setelah seperti ini, kita langsung saja tambahkan gugus O pada ikatan rangkap di sini. Lalu kemudian di sini adalah gugus OH dan di sini adalah CH3 gitu ya, teman-teman. Jangan lupa untuk memberi nama struktur yang telah kita buat. Kita blok dulu menggunakan lasso. Setelah itu kita pergi ke structure. Kita klik convert to name dan sudah ada ya acetic acid atau asam asetat gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa membuat struktur dari 3 dimensinya, teman-teman. Nah, bagaimana sih kita menggunakan lasso? Nah, kita buat dulu misalnya yang kafein ya, teman-teman. Kita blok semuanya, lalu kita pergi ke edit, teman-teman. Lalu di sini kita klik get 3D model. Setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jadi jika kita membuat 3D dari struktur kimia yang telah kita buat, maka kita akan pergi ke ChemDraw Pro gitu ya, teman-teman. Nah, struktur kimia ini juga bisa kita ubah gitu ya bentuk-bentuknya. Kita klik 2 kali. Lalu seperti tadi gitu ya, kita akan pergi ke Chem 3D yang Pro gitu ya, teman-teman. Di sini untuk mengubahnya kita bisa klik di sini ya, teman-teman, display modenya. Di sini bisa menggunakan wireframe, terus stick, juga ball stick. Nah, cylindrical bonds dan yang lainnya gitu ya, teman-teman. Tapi di sini kita akan menggunakan ball and stick saja. Nah, sudah. Setelah itu kita akan membuat juga struktur 3D dari asam asetat ini, teman-teman. Pertama kita membloknya menggunakan lasso. Setelah itu kita pergi edit dan klik get 3D model. Lalu kita tunggu sebentar. Setelah ini kita akan pergi ke aplikasi ChemDraw Pro 3 dimensinya ya, teman-teman, untuk mengubah struktur 3 dimensinya jika teman-teman ingin mode yang lainnya gitu ya. Oke, sudah. Setelah itu, teman-teman, kita juga bisa melihat properties dari struktur kimia yang kita buat. Nah, bagaimana caranya? Kita tetap gitu ya, teman-teman, blok terlebih dahulu struktur kimia yang telah kita buat. Setelah itu kita pergi ke view dan kita klik show chemical properties window. Nah, kita tunggu sebentar. Setelah itu akan muncul ya, teman-teman. Nah, ini dia chemical propertiesnya. Oke, setelah itu kita paste terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini kita X saja. Lalu ini sudah oke. Oh, jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kita kecilkan saja. Nah, kita blok dulu ini dua-duanya. Kita pindahkan ke sebelah sini. Kita blok juga yang kafeinnya, kita pindahkan ke sebelah sini. Oke, setelah itu kita akan membuat properties dari asam asetat.
untuk mengetahui gitu ya properties dari asam asetat sudah diblok semua menggunakan lasso, lalu kita klik view dan kita klik show chemical properties window. Setelah itu kita paste. Nah, kita ya. Dan ini. Jadi sudah ada ya teman-teman. Ini kita membuat struktur kimia secara manual, membuat 3 dimensinya, lalu juga mengetahui properties dari struktur kimia yang telah kita buat, yaitu kafein atau 1,3,7 trimetil, 1,3,7 dihidro, 1 hapurin, 2,6 dion, dan asam asetat atau acetic acid. Di sini juga teman-teman, dalam view ini kita bisa menggunakan template. Jadi sudah ada ya template-nya dari sana, dari aplikasi ChemDraw-nya. Misalnya kita akan membuat aromatik. Nah, di sini sudah banyak teman-teman template-templatenya. Jadi teman-teman bisa menggunakannya secara langsung gitu ya teman-teman. Nah, jika kita sudah membuat struktur kimia 3 dimensinya dan mengetahui propertiesnya, dan jika kita ingin menyimpannya, kita bisa klik file, lalu save as. Nah, di sini teman-teman bisa langsung atur-atur saja gitu ya, di mana teman-teman akan menyimpan datanya. Misalnya kita menyimpan di download. Lalu teman-teman juga bisa mengatur menyimpannya itu dalam file seperti apa, dalam ChemDraw atau CDX, atau misalnya teman-teman ingin menyimpannya dalam bentuk gambar. Itu gimana teman-teman gitu ya. Setelah itu kita klik save. Dan oke. Nah, setelah itu otomatis sudah ada ya teman-teman di folder kita, di file kita. Kita akan buka ya teman-teman. Kita akan buktikan gitu ya. Kita tadi kliknya di save di download. Nah, sebentar ya teman. Nah, ini jadi sudah ada ya teman-teman yang kita buat tadi, struktur kimia yang telah kita buat tadi. Oke, ini sudah tersimpan dalam bentuk gambar seperti yang tadi sudah kita save. Oke teman-teman, sekian tutorial membuat struktur kimia dengan menggunakan aplikasi ChemDraw. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.